Dan kita percaya kebaikan Tuhan terus melingkupi kehidupan kita. Dan kita percaya pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita percaya kita adalah garam dan terang untuk menerangi saudara-saudara kita yang di dalam kegelapan. Dan kita percaya ibadah ini mengandung janji. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban diberikan bahu yang kuat. Kami percaya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah, sama-sama katakan, amin, haleluya. Shalom warga kerajaan. Ayat pokok kita adalah 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi dalam ayat kelima berbicara kita ini adalah batu-batu hidup yang dipergunakan untuk membangun tempat kediaman Tuhan. Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Semua kembali pada Kristus. Bukan kembali ke laptop, kembali pada Kristus. Nah, karena dengan perkataan tentang tempat kediaman Tuhan, kita belajar dari mana? Mazmur 84. Mazmur 84 itu Bani Korah berkata kerinduan tentang kediaman Tuhan. Demikian juga setiap pribadi, setiap keluarga. Apakah orang lihat Yesus ada di dalam keluarga kita? Apakah dia kepala keluarga kita? Demikian juga sebuah jemaat. Karena itu saudaraku, di dalam Mazmur 84 ini ada dua macam berkat yang saya akan bagi di dalam pemberitaan minggu ini dan minggu depan. Yang pertama adalah berkat Asher. Asher itu berbahagia, happy, berbahagia. Di dalam ayat keempat dikatakan yang pertama, berbahagialah orang-orang. Perhatikan bukan satu pribadi. Ternyata urapannya korporat saudara, orang-orang ya. For those who dwell in your house. Kalau keluarga kita rukun, harmonis. Orang melihat, wah ini sorga di bumi. Sebab saya melihat makin keluarga itu makin kaya, berpengaruh, makin banyak ributnya saudara ya. Ya ada orang tanya, kamu kok tidak ya, kok bisa rukun? Ya padahal yang tanya ini orang ya pengusaha kaya saudara. Saya bilang pertama tidak ada yang diperebutkan. Tapi yang kedua karena Kristus terutama ini ada di tengah-tengah kita. Dan apa tanda orang yang bagaimana to achieve kebahagiaan di rumah Tuhan, terus-menerus memuji-muji Tuhan. Saya pernah bersaksi kepada Anda bagaimana ketika saya akan dimasukkan ICU karena terkena COVID, maka hati saya mengucap syukur dan memuji Tuhan. Saya naikkan sebuah lagu biasa. You raise me up. Dan apa yang terjadi? Saturasi oksigen saya naik saudara. Sehingga saya tidak perlu masuk ke sana ya. Dan saya katakan ICU itu adalah ICU. Kalau saya dipanggil Tuhan, ICU. Yang kedua, berkat Asher ini orang kalau mau berbahagia ayat selanjutnya. Yang kekuatannya di dalam Tuhan. Banyak orang mengira kekuatannya berapa. Ini 3 capres ini kekuatannya berapa. Kekuatannya itu apa saudaraku? Keuangannya. Tetapi saya mau beritahu kalau orang kekuatannya cuma keuangan. Aduh saudara, engkau akan timbul dan tenggelam. Tetapi kalau kekuatan dalam Tuhan, itulah kita warga negara yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya mau beritahu, Tuhan berkata bukan cuma bangsa-bangsa akan digoncangkan, tetapi juga saudara langit juga. Karena itu pastikan kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Sudah ada 2 nih, ada satu lagi. Ayat terakhir. Ya Tuhan semesta alam berbagai manusia yang percaya kepadamu. Di sini dipakai perkataan trust. Bahasa aslinya batah. Batah itu trust, fully percaya karena punya pengalaman dengan Tuhan. Percaya tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Bukan cuma yaitu belief. Kalau belief itu bahasa asli aman ya. Pisio perjanjian baru. Tapi sini batah. Pastikan kalau saudara punya batah kepada Tuhan, engkau akan berbahagia. Dan melalui 2024 ini, the joy of the Lord is our strength. God bless you warga kerajaan. Rejoice in the Lord. And again I say, rejoice. Haleluya. Mari puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Saya percaya Tuhan baik. Amin. Kita sudah ada di minggu ketiga
Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. I will be rejoice. Orang-orang yang bersuka cita, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita kasih sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Woo. Mari mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Woo. Amin, amin.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan, buat
glory, glory. Hallelujah. Yes, Lord. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Glory bagimu Tuhan.
engkau yang menerima keagungan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk minggu ketiga di bulan Januari ini. Engkau menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Kekuatan daripada-Mu memampukan kami ada sampai saat ini. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah sembuh, kami sudah kuat sebab Engkau yang bergerak di dalam kami Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan. Biarlah kami diam memberikan kesempatan untuk Roh-Mu bekerja bagi kami. Berbicara bagi setiap pribadi kami. Hamba yang terbatas. Hamba minta daripada urapan yang baru daripada untuk setiap kata-kata yang sederhana. Itu kami terima sebagai kekuatan yang datang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pagi ini bagi kami. Kami siap mendengar firman Tuhan pagi ini. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Iya, baik Bapak Ibu, selamat pagi, shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Amin. Ya, kita ada di minggu ketiga daripada bulan Januari. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, bulan ini ada renungan firman Tuhan yang berseri daripada perenungan satu ayat yang dikasih oleh Rock, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat yang 9. Ya, kalau minggu pertama saudara perhatikan Pak Robert berbicara tentang identitas. Ya, dan minggu yang kedua Pastor Hence membahas tentang imamat yang rajani. Ya, kita dipanggil untuk melayani. Dan yang minggu ketiga ini kita berbicara tentang menyadari bahwa kita adalah bangsa yang kudus, dipisahkan dari dunia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita dengar kata menyadari saudara, memang penting untuk hari-hari ini setiap orang percaya harus memiliki kesadaran penuh tentang siapa dirinya sebenarnya. Ya. Sebab di dalam kita ada identitas Tuhan yang Tuhan kasih. Ada DNA Tuhan yang sedang Tuhan taruh bagi kita. Sejak awal manusia dijadikan. Nah, kalau saudara ada di tempat ini, saudara adalah orang-orang yang sedang Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Kristus, bulan ini kita bicara tentang generasi yang terpilih, ya, the chosen generation. Siapa itu generasi yang terpilih? Saudara dan saya, orang percayanya Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara bagian daripada orang-orang pilihannya Tuhan. Itu harus menjadi kesadaran bagi kita, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan saja dipilih, tapi dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dan itu dipanggil sejak manusia dijadikan sejak awal. Kita akan baca dari 1 Petrus 2 ayat 9 terlebih dahulu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Multimedia bantu saya untuk ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bantu saya ayat yang 10. Ya. Nah, saudara, kita penting juga untuk melihat ayat ke-10 ini sebagai perenungan kita. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihaninya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita menyadari pentingnya kita menjadi orang pilihan Tuhan, menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan,
latar belakang daripada kehidupan kita sebenarnya orang-orang yang tidak dikasihani oleh Tuhan. Ini firman Tuhan bilang. Ya. Kita bukan umat pilihan Tuhan. Ya. Walaupun sejak awal Tuhan memanggil manusia itu pada sebuah rencananya. Ya. Tetapi ketika dalam perjalanan kita adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ayat ini membawa sebuah kabar baik bagi saya dan saudara, bahwa ketika kita ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia anugerah Tuhan selalu baru bagi saya dan saudara. Ya. Nah, kalau kita tidak menyadari itu bahwa hidup kita ini karena kasih karunia, kita sedang tidak mengenal siapa pencipta kita. Kita sedang keluar daripada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan punya kehidupan dalam sebuah aktivitas rutinitas yang biasa-biasa saja. Kita tidak akan membawa sebuah dampak kehidupan kita bagi orang lain kalau kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipanggil kepada tujuan Tuhan yang besar. Tuhan tidak memanggil saudara saja, saya dan saudara, untuk tujuan yang kecil-kecil yang tidak berdampak. Tapi tujuan kecil apapun yang saudara kerjakan, kalau itu dikerjakan dalam tuntunan kuasa Tuhan sebagai orang pilihan, itu dampaknya akan besar. Tapi kita lebih sering melihat orang ketika dia punya dampak pengaruh yang besar, kita pingin seperti mereka. Padahal kita lupa ada kapasitas-kapasitas bagi setiap kita berbeda yang Tuhan berikan. Cuma kita tidak percaya dengan kapasitas yang sedang Tuhan berikan bagi kita. Kita lebih percaya ketika kita bikin perkara yang besar, keajaiban, itu baru dibilang perkara Tuhan. Enggak. Sekecil apapun yang sedang Tuhan percayakan hari ini bagi saudara dan saya, kita perlu mengerjakan semuanya dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Dasarnya tanpa pengenalan akan Tuhan, kita akan tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk pagi ini kita masih mendengar kita adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Nah, ada dasar bagaimana saudara dan saya jadi umat Tuhan. Kenapa saya dan saudara menjadi orang yang dikasihi Tuhan? Ya, itu dibaca firman Tuhan. Saya selalu berdoa, saya bilang Tuhan, saya mau diajar oleh Tuhan. Saya mau didik oleh Tuhan, dididik. Tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara saya. Satu saat saya dapat temukan ayat firman Tuhan yang mungkin jadi bagian saudara pernah membacanya, jadi ayat hafalan saudara. Saya mendapat ayat di mana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu cuma 4, mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Di situ saya temukan, ternyata ketika saya minta Tuhan ajar, saya cukup baca Alkitab. Soal nanti Tuhan katakan apa, yang penting saya baca dulu. Sebab Tuhan sedang mengajar saya untuk ketika saya membaca firman Tuhan, ada hal-hal yang baru akan Tuhan bukakan. Ada rahasia-rahasia yang baru yang akan Tuhan bukakan. Bukankah saudara punya kerinduan yang sama untuk saudara Tuhan mengajar saudara? Baca Alkitab itu penting, itu menjadi kekuatan bagi saudara setiap hari. Itu penting, sebab itu dasar kehidupan daripada orang percaya. Sebagai orang-orang pilihannya Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipanggil dalam rencana Tuhan. Latar belakang daripada kita sebagai umat Tuhan saudara, kita coba baca dari 1 Petrus ayat yang pertama. Kalau kita baca 1 Petrus ayat yang pertama saudara, saya coba menggambarkan dalam ilustrasi saya, bahwa ketika kita baca dalam 1 Petrus ayat 1, itu Petrus itu sedang buat sebuah KKR mungkin. Sedang buat sebuah ibadah mungkin. Dia mengunjungi tempat-tempat di mana dia diutus untuk memberitakan siapa Yesus. Ya. Nah, ketika firman Tuhan berkata dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi Petrus datang, Petrus sedang memberitakan Yesus.
di sebuah tempat di mana tersebar di Pontius, di Galatia, Kapadokia itu, mereka itu ada orang-orang Kristen yang sedang dalam penindasan, sedang dalam tekanan-tekanan seperti tidak bisa mendapat jalan keluar. Seperti mereka itu dipenjarakan gitu, diintimidasi dengan penyembahan-penyembahan berhala dewa-dewa yang ada di sekitar mereka. Tapi harapan bagi mereka datang ketika Petrus menyatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya juga, suka dan tidak suka, kita adalah pendatang. Kita adalah pendatang yang dipilih oleh Tuhan, yang sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita tidak melihat ini sebagai sebuah hal yang kegembiraan bagi kita, kita akan tidak mengenal kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Kristus, kalau kita menjadi orang-orang pendatang, orang yang dipilih, yang dikuduskan oleh Tuhan, orang-orang yang punya tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, yang Tuhan inginkan dari kita, bagaimana kita memiliki sebuah kehidupan yang bernilai. Kehidupan yang bernilai itu adalah kehidupan yang memiliki sebuah standar tertinggi dalam karakter pada Allah itu sendiri, yaitu yang namanya kekudusan. Kekudusan merupakan standar tertinggi karakter Allah dalam kehidupannya. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan hal yang tidak dilapisi atau tidak dilengkapi dengan kekudusannya. Manusia sejak awal diciptakan dengan tujuan hidupnya menjadi kudus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dipilih sesuai rencana Allah, ya. Kita dikuduskan, kita menerima sebuah pengharapan, ya. Pengharapan apa yang kita terima? Pengharapannya itu kekuatan Allah Tuhan taruh dalam kita, yaitu Roh Kudus yang Tuhan kasih buat saya dan saudara. Itu kekuatan yang memampukan kita untuk tetap berjalan dalam rencana dan tujuan Tuhan yang besar. Enggak mungkin Tuhan menyuruh kita ke suatu tempat tanpa Tuhan memperlengkapi kita. Kita diperlengkapi dengan pribadi yang punya kekuatan yang dahsyat, yaitu Roh penolong bagi setiap kita. Kita saja yang tidak pernah mengaktifkan roh itu dalam kehidupan kita. Sebab kadang kita lebih melihat situasi jauh lebih besar daripada roh yang besar itu dalam kehidupan kita. Sehingga keputusan-keputusan kita sering meleset karena kita mengambil keputusan dengan cara berpikir kita, dengan logika kita, dengan ide kita, dengan gagasan kita. Padahal ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, ada nilai, ada sebuah jawaban yang mempunyai kualitas yang jauh melebihi daripada apa yang kita kerjakan dengan kemampuan, dengan daya pikir kita. Ketika kita dipilih sesuai dengan rencana Allah dan kuduskan, kita juga menerima bagian yang tidak akan binasa, yang tidak akan cemar dalam kehidupan kita, tidak dapat layu, yaitu pribadinya itu dalam kehidupan kita. Kita juga harus bergembira dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki sukacita Tuhan dalam kehidupan kita atas apa yang kita terima yang Tuhan berikan bagi kita. Walaupun hari-hari ini saya dan saudara sedang ada dalam duka cita, kita sedang ada dalam sebuah masalah, ada pencobaan-pencobaan yang datang, tapi Tuhan inginkan kita tetap memiliki sebuah sukacita. Sebab di dalam kita ada sukacita yang besar, yang memampukan kita untuk tetap melihat keadaan situasi dengan cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita. Nah, tujuan daripada semuanya itu adalah supaya kita punya iman yang murni di hadapan Tuhan. Ketika kita ada dalam sebuah tantangan, kita muncul sebagai pemenang. Ketika kita ditekan, kita muncul sebagai orang-orang yang berbeda. Ketika kita hadir di tempat-tempat persoalan-persoalan dunia, kita jadi jawaban bagi mereka. Tapi justru hari-hari ini, kita temukan banyak jawaban justru terbalik. Kita mencari jawaban di YouTube, kita mencari jawaban di orang. Padahal sebenarnya ketika ada Roh Kudus dalam kita, ada jawaban dalam kehidupan kita. Oke? Ya.
Mengapa kita disebut sebagai bangsa yang kudus? Kalau kita sudah menyadari kita orang pilihan Tuhan. Kalau kita sudah menyadari kita dikuduskan, kita menyadari bahwa kita punya Tuhan bawa kita kepada rencana Tuhan. Tapi kenapa kita disebut bangsa yang kudus? Ketika ide manusia dijadikan oleh Allah, ya, jadi manusia itu ketika Allah punya ide untuk jadikan manusia itu kan dibuat segambar dan serupa dengan diri daripada Allah. Konsep awal dari manusia diciptakan itu awalnya adalah kekudusan yang saya bilang di awal tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat manusia diciptakan, itu sebenarnya awalnya gambarannya itu manusia itu kudus. Ya. Dengan kata aslinya itu salem ya Pak. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Kata aslinya itu salem. Salem itu gini, manusia itu cemerlang saudara. Bayangkan memikirkan manusia cemerlang itu seperti apa. Gitu. Manusia itu kudus waktu Tuhan ciptakan awal. Dia tidak ada cacat, ya, tidak ada noda dalam manusia itu. Nah kita hari-hari ini masih banyak nodanya. Kita hari-hari ini banyak belum jadi kudus karena kita melihat kekudusan itu yang tingkat tertinggi daripada karakter Kristus. Kayaknya kita mau ke sana nggak mungkin deh, nggak bisa nggak. Enggak, tapi Tuhan ingin saudara dan saya menjadi kudus. Jadi orang-orang yang pilihan Tuhan, orang yang ditentukan, dipanggil oleh Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita dengan kekudusannya dalam kehidupan kita. Yang membuat kita tidak menjadi kudus karena kita menyepelekan yang namanya kehidupan kita. Kita nggak mungkin jadi kudus. Nah, kita nggak mungkin jadi kudus kalau kita berpikir kita nggak jadi kudus. Gitu. Nah, untuk menjadi kudus itu kita punya daya pikirnya harus daya pikir dengan daya pikir Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Kalau kita pikir dengan cara berpikir kita tidak nyampe kita punya kehidupan menuju kepada kekudusan. Oleh sebab itu kita memang perlu Roh Kudus untuk menyatakan itu dalam kita, membuka rahasia kekudusan itu bagi setiap pribadi, saudara dan saya. Saya mungkin terbatas menyampaikan itu, tapi ketika saudara pulang, saudara berdoa, terus saudara minta daripada akan bukakan rahasianya lebih daripada apa yang saudara dengar hari ini. Saya percaya Roh Kudus akan bukakan bagi saudara. Cuma masalahnya saudara mau minta atau tidak. Manusia itu makhluk yang mulia, ya, makhluk yang suci yang saya katakan tadi, dan manusia yang kudus. Nah, kalau kita cerita tentang Adam dan Hawa, mereka itu kan sebenarnya ketika mereka jatuh dalam dosa, ya, ketika mereka mereka awal itu ditempatkan di Taman Eden itu, ya, mereka adalah makhluk yang kudus, gitu. Nah, persoalannya mereka itu keluar dari Taman Eden itu sebenarnya persoalan satu saja, mereka melanggar perintah Tuhan. Ya, melanggar perintah Tuhan. Sejak awal saya mencoba untuk menyadari perintah Tuhan itu ketika Tuhan menyatakan sesuatu keluar dari mulutnya itu disertai dengan kekudusan. Amin saudara, percaya atau tidak bahwa itu kekudusan ketika perintah itu disampaikan. Ya, nanti kita akan lihat ayat itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Adam dan Hawa mereka mendapat sebuah perintah. Perintahnya kan cuma jangan memakan buah, semua buah yang di taman ini boleh dimakan. Hanya satu buah tentang buah kehidupan, tentang buah yang tentang buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu jangan dimakan gitu. Tapi karena ditipu oleh iblis, mereka akhirnya memakannya. Konsekuensi daripada kekudusan itu dilanggar, mereka terpisahkan dari Tuhan. Mereka harus keluar dari taman itu. Mereka harus mengusahakan diri sendiri mereka untuk mereka punya kehidupan. Ketika kita gagal menjalankan perintah Tuhan, ada konsekuensi daripada apa yang kita langgar. Konsekuensi yang diterima oleh Adam saat itu yaitu bukan mereka dikutuk,
tapi tanah dikutuk. Mereka harus mengusahakannya, mengelolanya tanah untuk dapat menghasilkan. Ya. Bahkan ular yang sebagai pengganggu pun mendapat sebuah konsekuensi hukum. Mereka ular pun demikian dikutuk. Ketika manusia gagal menjalankan perintah Tuhan, ya, Tuhan memilih kembali satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dia pilih menjadi umat Tuhan. Tuhan melihat bangsa ini tertindas, dia melihat umatnya ini tertindas di Mesir oleh Firaun. Tuhan punya inisiatif, punya ide untuk mengeluarkan mereka. Tapi ketika Tuhan membawa mereka keluar, Tuhan memberikan mereka juga 10 perintah Tuhan. Ada perintah juga bagi bangsa Israel saat itu. Kalau di awal manusia baru diberikan perintah, sekarang umat Tuhan Israel pun demikian, diberikan perintah oleh Tuhan. Tetapi apa yang kita baca dalam Alkitab, bangsa ini juga bangsa yang gagal dalam mengeksekusi perintah daripada Tuhan. Bangsa ini melanggar perintah daripada Tuhan. Mereka terpisah, artinya mereka tidak lagi menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bukan berarti Tuhan benci mereka. Gitu. Alasan yang paling kuat, yang lain lagi saudara, ketika kita baca Alkitab, ada tokoh Alkitab yang juga gagal menjalankan perintah Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Musa. Saudara perhatikan ketika Musa diminta untuk mengatakan kepada bangsa Israel. Musa di dalam perintah Tuhan memberikan minum kepada bangsa Israel dengan berkata kepada batu karang untuk memberikan minum kepada bangsa Israel. Tapi yang dilakukan oleh Musa justru adalah dia memukul daripada batu karang itu dengan tongkatnya. Saudara yang kasih Kristus, hal yang Musa lakukan ini juga sering kita lakukan. Ada sesuatu yang Tuhan minta kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ada perintah yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tapi kadang-kadang kita menjalankan perintah itu Tuhan itu dengan ide gagasan kita. Nah, ketika kita melakukan gagasan dengan ide kita, ada sesuatu yang tidak kita temui, ada sesuatu yang kita tidak dapat daripada perintah Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Padahal sesuatu yang sedang Tuhan mau kita kerjakan dengan cara Tuhan, kita bikin dengan cara kita sendiri. Nah, kalau kita gagal, kita jangan salahkan Tuhan. Kita sedang tidak belajar mengikuti instruksi Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tetapi kita lebih ingin mengerjakan seperti apa yang kita ingin kerjakan. Nah, Yesus datang. Yesus datang ke dunia, kita tahu ceritanya, Yesus punya misi. Ya, itu Allah punya misi bahwa Yesus datang. Allah ingin memanggil kembali umat pilihannya pada rencana awalnya. Oleh sebabnya, setiap saudara dan saya ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus saudara, itu adalah tanda saudara dan saya adalah milik daripada Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan. Dan diberikannya kepada kita, diperlengkapinya kepada kita dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kita dikuduskan pada satu pekerjaan panggilan kepada tujuan Tuhan, yaitu segambar serupa dengan Tuhan kembali. Untuk menjadi dampak bagi orang lain di mana kita berada. Di dunia bisnis kita, di dunia pekerjaan kita, di dunia pelayanan kita. Di mana saja Tuhan utus kita, di mana saja Tuhan bawa kita. Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang yang lain. Dan ide manusia menjadi kudus untuk satu pekerjaan Tuhan itu sudah merupakan ide awal sejak manusia dijadikan.
kembali kepada pertanyaannya. Mengapa saya dan saudara disebut bangsa yang kudus? Ya. Alasannya tadi, ya, kegagalan, ketidaktaatan, ya, pelanggaran yang dilakukan. Akhirnya kita dipanggil, saudara dan saya dipanggil menjadi bangsa yang kudus. Ya. Alasan mengapa kita disebut bangsa yang kudus, yang pertama, karena saya dan saudara telah dikuduskan oleh Tuhan. Tidak mungkin saudara disebut bangsa yang kudus kalau saudara tidak menyerahkan diri saudara untuk dibaptis, ya, untuk diserahkan kepada Tuhan, kepada tujuan Tuhan. Tidak mungkin. Ketika Allah menguduskan kita masuk dalam kumpulan orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Kita juga disebut pendatang. Kita disebut juga orang perantauan yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Allah menghendaki saya dan saudara ada masuk dalam rencananya di awal kehidupan. Saudara dan saya ketika menerima Yesus dan Tuhan sebagai juru selamat, saudara dibaptis, saudara dikuduskan. Ya. Itu adalah juga pilihan daripada saudara dan saya memilih. Tapi ketika kita ada di tempat ini, saya percaya kita orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Orang-orang yang menjadi tujuan Tuhan yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Yesus diutus datang dalam anugerahnya untuk menjadikan kita umat pilihannya. Nah, yang kedua, mengapa kita disebut bangsa yang kudus? Yang kedua adalah Allah hanya memakai orang kudus untuk pekerjaan yang kudus. Tidak mungkin orang yang kudus, saudara, ketika dipanggil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang najis. Nggak mungkin. Tapi ketika kita dipanggil kepada pekerjaan yang kudus, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kudus juga. Atau orang yang najis mengerjakan hal yang kudus, nggak mungkin juga. Karena dia harus kudus dulu baru dia bisa mengerjakan perkara yang kudus. Oleh sebab itu ketika dipanggil dikuduskan itu untuk dipisahkan untuk mengerjakan pekerjaan kudusnya Tuhan. Satu hal yang menjadi sukacita sebenarnya ketika saya merenungkan, ketika kita menjadi pilihan orang, ketika kita dipisahkan daripada orang-orang pilihannya Tuhan, kita menjadi orang pilihan Tuhan. Itu hal yang istimewa. Kita ini sebenarnya spesial di mata Tuhan. Sangat spesial di mata Tuhan. Tapi kita yang kadang hidup tidak spesial untuk Tuhan. Termasuk saya yang berdiri di depan. Tapi bukan berarti kita akan berhenti sampai di situ. Makanya yang tadi di awal dikatakan bahwa kita perlu kesadaran. Bahwa kita ini bangsa yang kudus. Bangsa yang dipisahkan. Sebab tanpa kesadaran kita tidak akan kembali kepada tujuan daripada kekudusan itu sendiri. Kita perlu punya kesadaran penuh akan hidup kita ini yang sudah dikuduskan Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kudus yang Tuhan sudah sediakan. Allah itu kudus, Allah itu dia menguduskan semua milik kepunyaan termasuk saudara dan saya. Rasul Paulus pun demikian dalam pelayanannya. Adalah contoh satu daripada orang yang Tuhan kuduskan, yaitu untuk memberitakan Injil Allah. Jadi ketika saudara dan saya percaya, saya dan saudara dikuduskan, kita juga dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan memberitakan Injil Allah. Sebab saya percaya, kegagalan daripada manusia pertama, kegagalan dari umat Israel, bahkan Musa sekalipun, itu karena melanggar perintah Tuhan. Bukankah hari ini saudara dan saya menerima perintah daripada Tuhan? Apa yang sedang Tuhan perintahkan bagi saya dan saudara?
yaitu kan memberitakan Injil bagi kerajaan Allah. Saudara dipanggil kepada tujuan Tuhan untuk menyatakan Tuhan ada di tengah kehidupan saudara. Saudara tidak dipanggil untuk tujuan-tujuan kehidupan saudara pribadi. Itu cuma sebab ketika saudara menerimanya. Tapi tujuan yang sesungguhnya adalah bagaimana saudara berdiri menyatakan iman saudara sebagai orang-orang yang dikuduskan untuk saudara menjadi dampak, menjadi jawaban bagi orang lain. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah itu sebuah perintah atau bukan? Itu juga perintah. Mari kita renungkan itu sebagai sebuah perenungan bagi kita. Bahwa ketika kita tahu ada perintah yang diberikan bagi kita bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan Allah, yang ambil dari kegelapan kepada terang, yang dulu tidak dikasihani sekarang boleh balas kasihan, yang dulu bukan punya umat Tuhan sekarang jadi umat Tuhan. Jangan sampai kita melanggar daripada perintah yang sedang Tuhan berikan bagi kita. Kekudusan bukan soal baju yang bagus. Kekudusan bukan soal penampilan yang bagus atau kekayaan saudara. Kekudusan tentang kehidupan saudara berdampak bagi orang lain atau tidak. Itu jauh lebih penting. Oleh sebab itu saya katakan tadi, perkara-perkara kecil kalau Tuhan sedang percayakan, kerjakan saja. Ketika orang lain buat perkara besar, gak usah itu jadi ketakutan bagi saudara. Bahwa ukuran Tuhan melihat perkara yang saudara kerjakan dengan orang lain kerjakan perkara besar, itu akan membedakan kekudusan saudara dengan orang lain. Sepanjang saudara masih bisa mengerjakan panggilan saudara, untuk mengerjakan panggilan dalam melayani Tuhan, kekudusan Tuhan tetap melingkupi saudara. Bentuk apa saja yang saudara sedang ada di gereja ini, pemain musik, pengkhotbah, aser, kerjakan saja bagian-bagian itu yang menjadi kerinduan saudara untuk melayani Tuhan. Ingat, kekudusan Tuhan tetap ada bagi saudara. Ketika saudara melihat mungkin pemain bass jauh lebih hebat daripada saudara, sepertinya saudara tidak selevel. Saudara sedang menurunkan kekudusan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, itu yang perlu kita sadar dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita selalu mengukur orang lain, berkat orang lain, ketimbang kita mengukur yang berkat Tuhan berikan. Kita mulai punya persepsi curiga kepada Tuhan. Kita punya rasa marah kepada Tuhan. Kenapa orang lain diberkati, kita diberkati. Nah, gereja juga yang hari-hari ini hancur adalah karena apa? Kita punya kecurigaan satu dengan lain. Kita merasa dia diberkati, kita tidak diberkati. Dia merasa lebih dekat dengan gembala, saya tidak didekati sama gembala. Kadang-kadang itu membuat kita salah mengerti bahwa di dalam kita itu sebenarnya hal-hal itu seharusnya sudah tidak lagi menjadi sebuah kebiasaan. Nah saudara, coba saudara baca di dalam Petrus 1 ayat 2. Maaf, 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Nah, ketika orang-orang pendatang itu, saya kembali sedikit, saya masih ingat di yang perlu saya jelaskan. Ketika orang-orang pendatang itu, Petrus itu menyebutkan mereka orang pilihan, ya. Mereka punya tujuan yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka itu diminta gini, buanglah segala kejahatan, sebab kekudusan tidak bisa disatukan dengan kejahatan. Nggak bisa. Kekudusan itu ya kudus, gak bisa dimasuki dengan kejahatan di dalamnya. Gak bisa bekerja sama kekudusan dan kejahatan itu selaras, gak bisa. Oleh sebab itu mereka disebutkan untuk bisa membuang segala kejahatan. Itu pun demikian bagi saya dan saudara. Kita harus buang kejahatan bagi dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran jahat daripada kita. Kita punya siasat-siasat yang jahat bagi kita sendiri. Yang menarik kita daripada rencana Tuhan, mengintimidasi kita. Itu harusnya tidak ada lagi bagi setiap kita orang pilihan Tuhan, orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Bukan saja segala kejahatan,
Tipu muslihat itu harus tidak ada dalam kehidupan kita. Harusnya tidak ada itu dalam agenda kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Segala macam kemunafik itu harus juga tidak ada dalam kita. Saya sedang tidak menghakimi saudara, saya juga sedang belajar ini saudara. Untuk menjadi kudus, hal-hal ini harusnya tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tidak menjadi hal yang penting untuk membuat kita merasa penting. Yang terpenting adalah bagaimana ketika kita meninggalkan hidup ini, meninggalkan semua kejahatan, tipu muslihat, kemunafik, kedengkian, dan fitnah. Kita punya taraf kehidupan pada tingkatan di mana kesadaran kita, hidup kita mulai menjadi kudus. Mulai dari perkataan kita, mulai dari tindakan kita, sikap kita. Itu perlu proses. Itu tidak serta-merta kita lagi khotbah tentang kudus, saudara dan saya jadi kudus. Berubah daripada kehidupan lama. Itu perlu proses. Yang penting saudara dan saya mau nggak ngambil keputusan untuk diubahkan menjadi orang yang kudus. Sebab ketika saudara anggap itu hal yang nanti tahun sekian baru saya ambil keputusan untuk kudus, saudara akan mengalami banyak hal kegagalan dalam kehidupan saudara. Dan oleh sebab itu jangan salahkan Tuhan. Saudara yang memilih, saya memilih untuk menjalankan perjalanan itu. Kita perlu meninggalkan hidup lama kita, manusia lama kita. Nah, kalau ada orang yang sedang terproses, jangan saudara menghakimi. Sebab saudara juga sedang terproses. Kita ketika ada di tempat berdiri di mimbar di sini, kita merasa kita orang pilihan dan yang kudus dan orang lain tidak kudus. Dan kita menganggap orang lain itu berbeda dengan kita. Saudara di tempat ini, saudara yang sedang diproses juga oleh Tuhan. Tapi proses dengan Tuhan saudara di tempat ini akan berbeda. Tetapi ketika kita sadar kita semua diproses, kita tidak perlu menghakimi satu kita dengan yang lain. Kita perlu saling membangun, saling menguatkan, saling menegur satu dengan yang lain. Ini penting saudara. Sebab kalau kita hidup masih dengan hidup manusia lama kita, standar kekudusan itu tidak akan ada dalam kehidupan kita. Sebab itu standar tertinggi daripada karakter ibadat Tuhan. Yang keempat, mengapa, yang ketiga ya saudara ya, mengapa kita disebut bangsa yang kudus? Hanya orang yang dikuduskan yang berhak menerima bagian yang ditentukan oleh Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki satu pengharapan yang kokoh dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Kita menerima satu bagian yang tidak pernah akan binasa dalam kehidupan kita. Kita terpelihara dalam kekuatan daripada Tuhan. Orang percaya menerima kekuatan yang ada di dalam kita, yaitu kuasa yang tidak dapat terkalahkan oleh kuasa apapun. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara percaya ada kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara seharusnya tampil jadi pemenang, bahkan lebih pemenang. Jangan sampai firman itu hanya sebatas perkataan, tapi saudara harus mengalami daripada firman itu, bahwa saudara adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam situasi apa saja kehidupan saudara, saya sedang juga dalam proses itu. Saya sedang juga belajar untuk hal itu. Saya tidak lebih baik daripada saudara. Izinkan saya mengatakan, saudara dan saya sedang sama-sama terproses dalam rencana Tuhan. Mengapa saya dan saudara disebutkan orang yang kudus? Karena Tuhan tidak pernah tinggal di luar orang yang tidak kudus. Allah hanya tinggal di tempat yang kudus. Ketika saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan, percayalah Tuhan sedang berdiam daripada saudara. Ketika kita ada di sini, kita minta kehadiran Tuhan untuk melawat setiap kita. Benar ya?
kita minta Tuhan melawat setiap umat. Tetapi kita pulang, harusnya kehadiran itu berpindah, berdiam dalam kita. Itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Itu akan menjadi solusi bagi kita untuk melihat apa saja yang kita kerjakan, Tuhan sudah sediakan jawaban bagi kita. Kita tinggal mengerjakan semuanya karena ada sebuah pribadi yang besar yang tinggal dalam kehidupan kita. Siapa itu? Dia adalah Roh Penolong. Dia itu adalah Roh Kudus. Roh yang berdiam di tempat yang kudus. Roh Kudus yang berdiam dalam bait-Nya yang kudus. Saudara terima Yesus, ada Roh Kudus. Saudara percaya Yesus, dia sedang diam dalam kehidupan saudara. Sebab dia hanya tinggal di tempatnya yang kudus. Orang yang kudus pasti ada Roh Kudus. Orang yang hidupnya di luar daripada kekudusan, jelas ada kasih karunia, tapi kekudusan Tuhan tidak ada. Sebab hanya kekudusan berdiam di tempatnya yang kudus. Nah, apa yang dimaksud dengan bangsa yang kudus? Itu sekumpulan orang. Sekumpulan orang percaya yang memiliki status daripada orang kudus. Orang yang suci yang saya katakan tadi. Orang yang tidak cemar, orang yang tidak najis. Itu orang-orang kudus. Saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Dan mulai hari ini kita mengambil keputusan. Kita tidak lagi menjadi manusia yang lama. Kita tidak lagi tercemar atau kita tidak lagi hidup dalam kenajisan. Tapi kehidupan kita diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Nah, kita hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, menolong kita untuk menjadi orang-orang pilihan, orang yang dipanggil, yang dikuduskan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, yang dulu bukan menjadi umat, sekarang menjadi umat, yang dulu tidak dikasihani, sekarang beroleh belas kasihan Tuhan. Setiap orang yang percaya, yang telah percaya kepada Yesus, telah dikumpulkan menjadi satu bangsa yang dikhususkan, disucikan oleh Allah, bagi Allah untuk tujuan daripada Allah di mana Allah tentukan. Ada satu masa saya percaya saudara, ada satu masa rapture itu, saya percaya itu. Ada panggilan di mana ada satu bangsa yang itu kumpulan orang kudus. Pastikan saya dan saudara masuk dalam kumpulan itu. Ya. Kita harus menjadi terang saudara. Kita harus menjadi terang ketika kita hadir di mana saja. Karena Roh Kudus itu juga terang. Ya. Kita harus jadi jawaban bagi setiap orang. Ketika mereka bermasalah, kita harus datang, kita harus menjadi solusi bagi kehidupan orang lain saudara. Bagaimana kita menjadi orang yang tergabung dan hidup sebagai bangsa yang kudus? Pastikan bahwa kita telah menerima pengudusan dari Allah. Adakah dari Bapak Ibu yang hari ini belum dibaptis? Adakah Bapak Ibu dari tempat ini yang belum dibaptis? Kalau semua sudah nyatakan dirinya dibaptis, menerima kekudusan dari Tuhan, saudara dan saya kumpulan orang kudus. Itu harus kita sadar. Dan pengudusan itu tidak dikerjakan selain hanya dengan Roh Kudus. Sebab kekudusan itu pekerjaan daripada Allah sendiri. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita nggak bisa menguduskan diri, kita nggak bisa. Itu palsu, kekudusan palsu. Tapi kita perlu yang namanya pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui percikan, melalui baptisan. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diwujudkan dengan saudara dilahirkan baru. Dilahirkan berarti saudara meninggalkan hidup lama saudara kepada hidup yang baru. Dan terpelihara saudara dalam kekuatan Allah. Nah, semua itu kita peroleh daripada ketika kita beriman kepada Yesus Kristus.
Kekudusan itu juga itu dikehendaki oleh Allah. Ya, itu tidak terlihat dari dampak jasmani kita. Penampilan-penampilan yang suci, enggak itu. Kekudusan itu dari dalam. Kekudusan itu tidak bisa dibungkus dari luar. Itu keluar natural dari dalam ketika kita punya kehidupan yang dikuduskan oleh Tuhan dan kita mau hidup kita diubahkan. Itu akan keluar nilai-nilai kehidupan yang daripada Tuhan dalam kekudusan Tuhan. Sehingga ketika kita nyatakan itu tengah kehidupan kita, ada banyak orang dari satu perkataan saudara saja itu bisa mengubah kehidupan mereka, bergetar kehidupan mereka. Saya percaya itu. Kalau kuasa itu sedang bekerja dalam saudara dan saya, ketika kita menghadirkan Yesus di tengah kehidupan orang yang tidak percaya, kata satu kata saja saya percaya, orang bisa bergetar. Gitu. Dan saya pernah itu mengalami itu dari orang yang tidak mengenal Yesus. Kita harus pastikan bahwa kita punya hidup memiliki kekudusan sesuai dengan standar Allah. Perkataan-perkataan kita harus membangun orang lain. Hidup kita harus membangun orang lain. Bukan menjatuhkan orang lain, menceritakan orang lain. Saudara sedang keluar daripada kekudusan. Ketika saudara sedang merasa bahwa ketika saudara menceritakan orang lain itu penting. Sebab orang lain perlu mendengar apa yang saya dengar. Jangan sampai saudara dan saya masih saat ini menyembunyikan kejahatan-kejahatan. Tapi ketika saudara sudah selesaikan kehidupan saudara dengan Tuhan, minta pengampunan, penghapusan dosa, percayalah, ketika itu datang, itu hanya sebuah intimidasi untuk saudara ditarik keluar daripada rencana Tuhan. Untuk saudara digagalkan dari panggilan saudara sebagai orang-orang yang kudus. Tapi ketika saudara tetap percaya semuanya is the finish, sudah selesai. Bagian saya adalah bagaimana Roh Kudus bekerja. Saudara tidak perlu terintimidasi dengan semua yang datang yang menakutkan kehidupan saudara. Dan kekudusan itu bukan musiman, bukan datang musim-musiman. Itu harus disadari bahwa kekudusan Tuhan itu bukan musiman. Itu berlaku setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Tidak gampang untuk hidup dalam kekudusan. Tapi saudara perlu Roh Kudus untuk menolong saudara, untuk saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Kalaupun saudara temukan orang dalam kesalahan, ya, saudara cuma belajar melihat gini, jangan sampai saya melakukan kesalahan yang sama. Tapi yang menjadi parah, kita menceritakan ketika orang salah, dia bicara kekudusan dia begini. Dia bicara firman dia. Itu kadang-kadang yang membuat kita jatuh begitu. Kita tarik orang bukannya menguatkan, menegur orang. Kita tarik orang, kita jatuhkan orang. Memang paling enak kalau ngomong orang di warung kopi. Itu paling enak saudara. Karena tambah kopi. Kopi tambah lagi, kue tambah lagi. Pulang kayaknya enak banget cerita orang itu. Tapi maksud saya begini. Itu perlu kita hilangkan dari agenda kehidupan kita. Kalau enggak kita hidup berulang dengan masalah yang sama, persoalan yang cuman itu saja, kita enggak akan punya tujuan yang Tuhan gitu. Tujuan Tuhan yang besar. Hidup ini harus menyadari bahwa ada tujuan Tuhan dalam kehidupan. Ketika saudara sedang berjalan kepada tujuan Tuhan, saudara diberkati di tengah perjalanan, itu bukan akhir daripada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bagaimana kita menjadi serupa dengan segambar ketika kita dipanggil selesai mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu ukurannya nanti diukur di sana. Bukan diukur ketika kita berjalan dalam tujuan Tuhan, kita menikmati berkat, kita merasa kita orang-orang yang sudah diberkati. Ketika kita jalan kita merasa diberkati, kita sudah cukup. Pada tujuan Tuhan belum selesai sepanjang saudara dan saya masih hidup. Ada tanggung jawab yang besar yang sedang Tuhan tetap percayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, hidup saudara dan saya harus tetap terjaga dalam kemurnian iman yang kokoh. Kita harus tetap percaya kalau ada masalah pasti ada jawaban. Kalau ada tantangan pasti ada jawaban.
Kalau ada jalan buntu sekalipun, percaya Tuhan bisa membuka jalan buntu itu menjadi sebuah jalan bagi setiap kehidupan kita. Yang membuat kita takut adalah ketika kita lihat keadaan situasi lebih besar daripada apa yang pengharapan besar yang dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita berhenti, bahwa kita tahu bahwa ini akhir daripada. Kadang-kadang kita ngomong ini, mati nih, selesai nih hidupku. Tapi kita sedang meremehkan sebuah kuasa yang besar dalam kehidupan kita. Sebenarnya kuasa itu sendiri yang akan menolong kita. Melihat sesuatu itu lebih daripada apa yang kita lihat secara mata jasmani kita. Sebab segala sesuatu Allah sudah sediakan bagi kita. Bukankah firman berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan saja apapun keadaannya. Mari kita bangun sebuah iman yang percaya. Kita punya Yesus yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan jauh melebihi daripada apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Kita harus belajar tetap hidup menjadi orang yang kudus dan tidak menuruti hawa nafsu keinginan kita. Walaupun tidak ada yang melihat, kita memiliki kesadaran bahwa ketika kita milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan, kita yang telah dikuduskan dan terus terjaga dengan kualitas hidup sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita menjadi orang yang tergabung dan hidup sebagai bangsa yang kudus. Kita harus memberikan diri kita, merelakan diri kita untuk dipakai Tuhan sebagai batu yang hidup dan imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Semua saya dan saudara kita dipanggil dengan tugas yang mulia untuk dipercayakan. Apapun bentuk pelayanan yang sedang saudara kerjakan, kita harus percaya. Mari kita kerjakan dengan kesadaran bahwa kita adalah bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus dari manusia lama kepada kehidupan yang baru, yang kita dipisahkan untuk menjadi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Terpisahkan dari dunia artinya kita berbeda. Maukah saya dan saudara hari ini kita hidup di dalam dunia bisnis pekerjaan pelayan kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang terpisah, orang yang berbeda. Itu keputusan ada pada saya dan saudara untuk mengerjakannya atau tidak. Pastikan kita juga menjadi generasi yang dipilih di akhir zaman ini dengan kekudusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Memiliki sebuah kepercayaan yang teguh bahwa kita tidak dapat melakukan apa yang menjadi instruksi Allah tanpa kehadiran Roh Kudus mengerjakannya semua dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan mengingatkan saudara, ada perintah supaya kita jangan sampai melanggar perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Haleluya. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan juga untuk perjamuan kudus yang akan kita kerjakan bersama-sama. Kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Kami adalah bangsa yang kudus. Kami telah dipilih, kami telah dipanggil untuk keluar daripada kegelapan, masuk ke dalam kerajaan terang-Mu Tuhan. Kami adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, biar kami terus mengerjakan kekudusan itu dalam kehidupan kami. Kami melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami melayani Tuhan, kami melayani sesama. Diberkati hamba-Mu Pak Franklin Tuhan, biar keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terus tambahkan hikmat, pengurapan-Mu, kapasitas-Mu Tuhan. Kami percaya hamba-Mu ini akan menjadi berkat bagi banyak orang lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya kami telah dikuduskan oleh Tuhan. Kami telah dilayakkan oleh karya penebusan Kristus di kayu salib. Kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur ini, bisa tolong angkat tangan, akan dilayani oleh para pelayan. Jika sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Silakan pujian penyembahan kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, ya Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saat kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, inilah saat kita menyadari bahwa kita adalah bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri. Mari kita angkat roti atau hosti ini sebagai di tangan kanan kita sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam dia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang menjadi lambang daripada tubuh Kristus ini? Disinilah kita percaya saat kita bersekutu, kita mengingat kembali akan perbuatan-perbuatan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Mari kita angkat tinggi cawan yang berisi anggur perjanjian baru ini, lambang daripada darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di cawan ini adalah lambang daripada darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur untuk perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kita bersyukur untuk kedahsyatan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita telah dipilih untuk menjadi bangsa yang kudus. Kita telah dipisahkan dari kegelapan. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah warga-warga kerajaan Allah. Oh mata karabashiki arabata karaya rabashikiri. Imata karabaya rabata karabashiki kakaraya rata karaboshikiri. Ikada karaya rata karabashiki arata karabuyata karabaso. Ikakakaya rabata karabaya rata karabaya rabashiki araya raya raya rabo. Imata karabashiki araya rabaya rabata karaboshiki rabuya. Imadakara bayara dakara yara bayara badakara baso yara dakara yara yara baso. Oh yara dakara yara kikarabu. Haleluya, haleluya. Ora basyikiri, tubuh Kristus ada dalam kehidupan kami. Darah Kristus mengalir dalam kehidupan kami. Oh madakara basyikiri. Kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami dimampukan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Oh madakara basyikiri. Dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Dengan kemampuan yang daripada Allah yang ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Oh kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Oh rabatagara basyika tagaraya rabaya radagaraya rabaya rabaya rabasya. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, yang lemah dikuatkan, yang sakit telah disembuhkan. Oh yang berbeban berat diberikan kelegaan. Oh takara basyikiri oleh bilur-bilur Yesus. Semua sakit penyakit kita telah ditanggungnya di kayu salib, telah disembuhkannya. Kuasa kebangkitan itu ada dalam saya dan saudara. Oh termanifestasi dalam kehidupan saya dan saudara. Oh rabataka rabaya rabasyikiri. Ada kelepasan daripada segala kutuk penyakit. Ada kelepasan daripada segala tipu muslihat iblis. Oh mataka rabaya rabasyikirabu. Kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu dan darahmu. Terima kasih untuk persekutuan ini. Kami mengingat kembali karya pengorbanan Yesus. Dan kami menyadari bahwa kami adalah bangsa yang kudus. Oleh karena Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu sekalian. Masih bersuka cita, amin. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya cuma menginfokan bahwa kita memberi persembahan ada 3 cara. Yang pertama itu melalui QRIS, kemudian yang kedua itu transfer, dan yang ketiga itu secara tunai. Jadi Bapak dapat mengambil amplop yang ada depan pintu tadi waktu masuk, mengisi persembahan, kemudian masukkan di dalam
kotak persembahan yang sudah disediakan ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersuka cita Tuhan, oleh karena Engkau yang memberkati kehidupan kami Bapa. Kami ada di minggu ini Tuhan, semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu ada dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Saat ini Bapa, kami datang, kami mau Tuhan memberi akan persembahan ini. Kami memberi dengan sukacita Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, dan dapat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan untuk memberkati Tuhan misi dan diakonia di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang layakkan Tuhan, dan Engkau yang memberkati kami di minggu yang baru Tuhan. Untuk kami sebagai generasi yang dipilih Tuhan, untuk mau hidup Tuhan di dalam kebenaran-Mu, di dalam kekudusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Amin. Haleluya. Kalau tidak ada berarti kita semua umat-umat yang setia. Haleluya. Sekali lagi kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab
tengah-tengah kita ada yang ulang tahun pernikahan. Pak Robi dan Bu Mary. Ya, silakan maju ke depan, kita akan berdoa. Adakah di minggu ini Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, ulang tahun pernikahan? Silakan maju, kalau ada kita doakan. Siapa? Ibu? Ibu Milka. Ibu Milka, mana Ibu Milka? Ulang tahun juga. Ada Pak Fajar dan Ibu Ya. Citra. Ya, siapa? Pak Fajar dan Ibu Citra. Pak Fajar dan Ibu Citra juga. Wow. Silakan maju, kita berdoa ini sebagai keluarga Allah. Kita berdoa, kita minta anugerah Tuhan. Ya. Ini ulang tahun pernikahan. Siapa lagi? Yang ulang tahun? Dada. Ibu Yeni, mana Ibu Yeni? Ya? Wah, ada. Puji Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Mari angkat tangan, kita berdoa. Kami berdoa untuk Ko Robi, suami istri, Pak Fajar, suami istri yang pada minggu ini berulang tahun pernikahan Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan atas kehidupan nikah mereka. Biar anggur baru, sukacita Allah, kasih Kristus terus menaungi kehidupan pernikahan mereka. Bahkan hidup mereka, pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak keluarga-keluarga yang lain. Tuhan pakai hidup mereka, biar pengurapan Tuhan terus ada dalam hidup mereka. Diberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Kami minta anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Milka yang berulang tahun. Dan Ibu Citra, Ibu Yeni. Ya, kami, siapa Ibu? Ibu Milka. Oh, sorry. Ibu Milka juga bersama Pak Yan Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Biar hidup mereka pun ada sukacita ilahi. Kasih Kristus menaungi hidup mereka. Anggur baru itu terus tercurah. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk jadi berkat. Dimanapun mereka berada, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh indah. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Ibu Yeni yang berulang tahun Tuhan dalam minggu ini. Tuhan terus kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus limpah dalam kehidupannya. Biar dia menjadi pelaksana daripada kehendak Tuhan di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan yang menyertai kehidupannya, langkah-langkah hidupnya Tuhan yang menyertai. Dan dia akan kuat karena Tuhan yang menyertainya. Apapun masalahnya dalam kehidupannya, Tuhan yang sudah memberikan kemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan yang ada di luar kota. Kami minta anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk acara ulang tahun gereja kami, Rock Makassar pada bulan Maret nanti Tuhan. Kami akan memberkati kota. Tuhan memberkati setiap seminar-seminar, setiap kegiatan-kegiatan sosial Tuhan memberkati semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat tangan-tangan yang akan menabur bagi pelayanan ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Natal Provinsi Sulawesi Selatan Tuhan pada tanggal 31 Maret nanti di Maiko Hotel. Kami minta anugerah Tuhan biar kesatuan antar gereja-gereja Tuhan, antar umat Kristen terjadi di provinsi ini Tuhan, di kota ini. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Engkau yang memberkati Natal ini dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan biarlah kehidupanmu adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkati hidup nikahmu. Diberkati keluargamu, diberkati usaha pekerjaanmu. Diberkati apa saja yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkatimu.
Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Engkaulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Engkau telah dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Dan sekali percaya Yesus, tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.